menjelaskan pengaruh iptek terhadap politik. Dan kami juga akan menjelaskan apa itu politik dari berbagai negara. Kita ngambil contoh tentang sistem monarki dan demokrasi Pancasila. Ada tayangannya loh. Stay tune! Bicara tentang politik, pasti kalian selalu berpikir tentang partai, presiden, pemilihan umum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepemerintahan. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat lingkup kecil, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, sudah ada yang namanya unsur politik. Sampai saat ini, unsur politik sudah diterapkan di seluruh dunia. Nah, ngomong-ngomong soal politik, apa kalian udah tahu apa arti dari politik itu sendiri? Hal pertama yang akan kita bahas adalah apa sih pengertian dari politik itu? Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan dan implementasi kebijakan politik pemerintah atau suatu usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi, politik adalah suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan sosial. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang dimana rakyatnya turut serta dalam memerintah melalui perantara wakilnya. Demokrasi juga adalah pemilu pengganti oleh pihak tertentu yang tidak kompeten karena banyak keputusan yang diselewengkan. Demokrasi politik adalah sebuah demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu landasan negara Indonesia. Demokrasi politik ini juga merujuk kepada sistem politik. Nah, politik ini juga sering dimiliki ataupun bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip dan juga nilai-nilai Pancasila. Selain demokrasi Pancasila, ada juga demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional. Demokrasi ini adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu atau dapat diartikan juga sebagai hak-hak individu dalam kekuasaan pemerintah. Nah, jadi sistem pemerintahan komunis berbeda dengan sistem pemerintahan demokratis yang sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya. Komunisme atau yang bahasa latinnya adalah komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi, dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Kalian kan udah tahu apa sih demokrasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, harus memiliki perwakilan rakyat, sehingga urusan negara, kekuasaan, kedaulatan diwakili oleh DPR yang terpilih. Terus yang kedua, adanya keterlibatan warga negara. Terus yang ketiga, penempatan ciri konstitusional tercantum dalam undang dan hukum yang adil. Terus yang keempat, pemilihan umum, sehingga yang terpilih harus melakukan roda pemerintahannya. Terus yang terakhir, yang kelima, sistem kepartaian sebagai sarana media menyalurkan aspirasi perwujudan keinginan rakyat. Ya, kamu kali ini periode Bapak sudah habis. Semoga kamu bisa nerusin jejak Bapak. Semoga kamu gak ngecewain Bapak. Doa Bapak terbaiklah buat kamu. Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi kandidat tahun ini. Semoga kamu beruntung dan bisa terpilih. Ya, seperti itu. Dan mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendukung dan mengusung saya. Dan saya akan menyampaikan tekad saya bersama saudara-saudara untuk maju. Cita-cita saya
untuk warga Indonesia adalah menjadikan bangsa yang maju, adil, dan beradab. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri yang pasti kita akan dukung penuh. Bangsa ini, generasi muda, handal, tanggung, serta menjadi komitmen kebangsaan. Dan insya Allah, saya akan menurunkan harga BBM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, mohon doa dan restunya. Tahun ini saya akan menjadi kandidat presiden. Semoga menjadi presiden yang amanah, jujur, dan terpercaya oleh rakyat. Ibu selalu mendoakanmu, nak. Semoga kamu menjadi presiden yang amanah, bertanggung jawab, dan melaksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Bu. Ya. Visi saya adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis, dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Ibu-ibu, bukannya Pak Waldi teh anaknya presiden yang sebentar lagi habis periode ya? Kan itu mah ada koneksi dari dalam. Padahal apa dia teh belum memenuhi kriteria jadi capres. Aku mah pilihnya Bapak Radika, soalnya ada jiwa kepemimpinan, terus memenuhi HAM, terus penegakan KPK. Iya, orang bapaknya ada presiden, ya pasti aku anaknya juga pengen harusin dicek bapaknya. Ya juga sih ya. Jangan seujuan dulu. Nah, A buat konsep pemilihan sekarang, nah itu ada lu berjurdil A, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, untuk pemilihan Bapak nanti, mulai langsung pilih salah satu dari kandidat Wapres ini. Jadi A tidak boleh golput. Nah, untuk tata caranya, A langsung aja ke kotak suara, langsung coblos, dan masukkan ke nomor KPU, kotak suara yang ada di sana. Setelah itu A boleh langsung masukkan tangan A kepada tinta yang ada di sini. Silakan A. Pakai paku ya? Ya, boleh. Jadi, warga sekalian, di sini saya sebagai petugas KPU akan mengumumkan kotak suara yang telah Ibu Bapak pilih di wilayah Soreang Kabupaten Bandung. Jadi, pemilihan sekali ini saya mulai langsung saja. Untuk nomor 1 ada Bapak Waldi. Untuk nomor 2 ada Bapak Radika. Untuk selanjutnya ada Bapak Waldi. Di sini ada Bapak Radika. Sini ada Bapak Waldi. Sini ada Bapak Waldi. Dan terakhir, ini untuk Bapak Waldi.
Jadi, warga-warga sekalian, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pemilihan dari warga-warga Soreang Kabupaten Bandung untuk Bapak Waldi ada 1, 2, 3, 4, 5. Untuk Bapak Waldi ada 5 suara dan untuk Bapak Radika ada 2 suara. Jadi, keputusan untuk presiden periode 2024-2029 untuk wilayah Soreang dimenangkan oleh Bapak Waldi. Mungkin untuk pengumuman hasil kotak suara di wilayah Soreang Kabupaten Bandung, sekian. Saya sebagai Ketua KPU mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapan Bapak soal terpilih menjadi Satu-satu. Ya, saya sangat bersyukur. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah visi misi saya memajukan Indonesia, memajukan gen milenial, gen Z. Terima kasih kepada saya senang. Bapak kapan BBM turun? Bapak BBM turun. Insya Allah BBM turun ya. Kalau nggak turun gimana Kak? Tidak, turun pasti turun ya. Udah, terima kasih. Bapak gimana tanggapan Bapak? Setelah terpilih anaknya menjadi presiden Ya, satu-satu ya. Menurut saya ya gimana, maupun itu teman saya, mau anak saya, ya saya normal-normal saja. Saya netral-netral saja. Tidak memilih satu pihak. Apakah Bapak akan membantu anak Bapak? Ya, setidaknya bila dia minta masukan ya kasih ya. Saya nambah-nambah dikit saja lah. Tidak perlu yang lain-lain lah. Dia punya prinsip hidup pribadi lah gitu. Oke Bapak, terima kasih Pak. Ibu udah lihat belum videonya? Bukan bener yang menang teh Pak Waldi, anaknya Pak Restu, presiden tahun kemarin. Aduh, ini mah beneran permainan politik banget. Jangan seuzon, mungkin Pak Waldi punya visi misi yang lebih maju buat Indonesia. Ibu-ibu, kayak sistem monarki gak sih itu, Bu? Ibu sistem monarki itu Nah, monarki merupakan sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang kekuasaannya hanya dipegang satu orang. Istilah berikut berlaku pada di negara-negara yang dimana otoritasnya hanya dipegang oleh raja dan ratu. Raja dan ratu yaitu seorang pengusaha individu yang bertugas sebagai kepala negara dan mencapai posisinya melalui keturunan. Hey girls, tau gak sih bentar lagi Paris tuh naik tahta? Oh my god, beautiful girls. Lah kan Paradikanya juga kan sakit-sakitan gitu. Tuh lihat berita kenaikan tahta Paris tuh. OMG, kalau aja ya negara kita itu menganut sistem demokrasi Pancasila, kita kan sebagai rakyatnya bisa bebas milih pemimpin yang kita mau. Ya iyalah, kalau gitu kan kita bisa memilih pemimpin kita sendiri. Iya, kalau kayak gini kan kita nggak bebas pilih, nggak kayak negara-negara lain. Hey girls, jangan gitu. Mungkin setiap negara punya masing-masing tujuan. Anak-anakku, kemarilah, Papa ingin bicara dengan kalian. Anak-anakku, jika Papa telah tiada nanti, kalian tahu kan siapa penerus Papa? Iya Pak, aku mengerti apa perkataan Papa. Tapi tetap saja masyarakat tidak ingin bahwa negara ini menganut sistem monarki. Iya Pak, banyak artikel juga menyatakan bahwa ini rakyat mengganti bahwa negara ini menjadi negara demokrasi. Papa atau kalian tidak bisa mengubahnya, dikarenakan kestabilan yang menjamin di negara ini mungkin akan hancur jika kita mengubahnya di sistem pemerintahan negara ini. Baik, karena waktu sudah malam, mari kita istirahat saja. Silakan tidur dan istirahat. Baik Pak. 2, 3. Papa sudah tiada, tapi tetap saja masyarakat ingin negara ini demokrasi. Saya pun bingung, tetapi Bapak pernah bilang apabila diganti sistem pemerintahan akan mengganggu kesadaran negara. Tetapi di sisi lain, rakyat berhak untuk memilih dan mempunyai hak untuk memilih. Tapi ya gimana? Kita hanya bisa menjalankan negara ini agar tetap stabil. Saya juga berpikir, mungkin kalau kita mengganti sistem pemerintahan ekonomi dan kesadaran rakyat akan menurun, selanjutnya
kemiskinan pun banyak. Ya, rakyat hanya bisa melihat sistem politik luar. Mereka tidak memikirkan dari sisi lain tentang negara kita bila diganti sistem pemerintahannya akan tidak stabil. Jadi, kesimpulannya, seorang warga yang menganut demokrasi republik wajib memilih pemimpinnya sendiri. Akan tetapi, pada demokrasi monarki, seorang warga mau tidak mau harus menerima pemimpin negaranya sendiri. Karena pada demokrasi monarki, pemimpin selanjutnya merupakan anak dari pemimpin sebelumnya. Jadi, saran dari video ini adalah karena pengaruh iptek yang tinggi terhadap politik, sebaiknya kita sebagai pemimpin negara mengambil keputusan yang baik untuk memilih pemimpin kita sendiri. Dan sebagai warga negara yang bijak, kita harus menaati peraturan yang ada dan menjalankannya dengan baik. Anak-anakku, jika Bapak telah tiada nanti. Jadi bapak. Jadi bapak. Jadi Bapak. Jadi bapak. Jika Bapak telah tiada nanti, kalian tahu kan? Bapak. Rendra aja apa sih? Bapak sih Bapak mah dekat. Bapak. Rada elit sedikit. Anak-anakku, tolong. Mahkota aja. Cik aing aja kurang naon aing ya. Anak-anakku, kemarilah, Papa ingin bicara dengan kalian. Anak-anakku, jika Papa telah tiada nanti, kok Bapak sih? Anak-anakku, kemarilah, Papa ingin bicara dengan kalian. Anak-anakku, jika telah Papa Anak-anakku, kemarilah, Papa ingin bicara dengan kalian. Anak-anakku, jika Papa telah tiada nanti, kalian tahu kan siapa penerus Papa? Ya, aku mengerti perkataan Papa. Tapi tetap saja masyarakat tidak ingin bahwa negara ini tetap menganut sistem monarki. Iya Pak, banyak yang mengatakan bahwa saya tahu yang Pak Aing, saya duduk gue, bisa nama mana? Ayo juga sibuk, kayaknya menyibukkan diri lah ini. Bantuin itu salah. Pantasnya Aing itu dilahirkan terjadi artis ya. Anak-anakku, jika telah Bapak tiada nanti. Ini yang pai. Ini yang bendera sih sujud syukur. Payan Aing.